Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan trigonometri. Materi ini merupakan materi matematika peminatan kelas 11 kurikulum 2013. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Persamaan trigonometri selanjutnya yaitu persamaan bentuk sin X tambah A plus minus sin X kurang B sama dengan C. Nah, sebelum kita menyelesaikan bentuk persamaan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus penjumlahan dan pengurangan dari sin. Untuk rumus yang pertama, sin A tambah B ditambah sin A kurang B sama dengan 2 kali sin A cos B. Rumus yang kedua, sin A tambah B dikurang sin A kurang B sama dengan 2 kali cos A kali sin B. Untuk rumus yang ketiga, sin A tambah sin B sama dengan 2 kali sin 1/2 A tambah B dikali cos 1/2 A kurang B. Dan rumus yang terakhir, sin A kurang sin B sama dengan 2 kali cos 1/2 A tambah B dikali sin 1/2 A kurang B. Nah, pertanyaannya, kapan kita menggunakan rumus yang pertama dan kedua ini dan rumus yang ketiga dan keempat? Untuk rumus pertama dan kedua ini kita gunakan jika A tambah B itu bernilai sama. Dan rumus yang ketiga dan keempat digunakan jika nilai A dan B ini tidak sama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan HP dari sin 60 derajat ditambah X kurang sin 60 derajat dikurang X sama dengan 1/2 akar 3. Untuk X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Bagaimana penyelesaiannya? Sin 60 derajat ditambah X dikurang sin 60 derajat dikurang X sama dengan 1/2 akar 3. Nah, sekarang perhatikan nilai A dan B. Apakah sama atau berbeda? Kalau sama berarti kita akan menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua. Jadi nilai A-nya 60 derajat, nilai B-nya sama dengan X. Di sini juga nilai A-nya 60 derajat dan nilai B-nya sama dengan X. Maka kita akan menggunakan rumus yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena ini adalah pengurangan sin. Maka yang sin 60 derajat ditambah X dikurang sin 60 derajat dikurang X, ini kita ubah menjadi 2 kali cos 60 derajat dikali sin X. Ingat ya, 2 kali cos A dikali sin B. Jadi A-nya 60 derajat, makanya 2 kali cos 60 derajat, B-nya sama dengan X, berarti sin X. Jadi 2 cos 60 derajat dikali sin X sama dengan 1/2 akar 3. Selanjutnya, ini kita cari nilai cos 60. Jadi 2 kali 1/2 dikali sin X sama dengan 1/2 akar 3. Cos 60 derajat ini sama dengan 1/2. Selanjutnya, 2 kali 1/2 sama dengan 1. 1 dikali sin X, maka hasilnya adalah sin X sama dengan 1/2 akar 3. Nah, sekarang bentuknya sudah dalam bentuk sin X sama dengan P. Ingat pelajaran yang pertama, jika bentuk sin X sama dengan P, maka yang P di sini kita ubah menjadi fungsi sin. Nilai sin yang bernilai 1/2 akar 3 yaitu sin 60 derajat. Berarti sin X sama dengan sin 60 derajat. Jadi sudah peroleh nilai alfanya, yaitu alfa sama dengan 60 derajat. Kalau bentuknya seperti ini, sisa kita masukkan ke dalam rumus sin. Rumus sin jangan lupa rumusnya ada 2 ya. Jadi rumus yang pertama,
X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya sama dengan 60 derajat, berarti X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk menentukan nilai X, maka kita cari nilai K. Kita masukkan nilai K. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Maka diperoleh nilai X sama dengan 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360. 1 kali 360 sama dengan 360 ditambah 60, berarti hasilnya 420 derajat, sehingga diperoleh X sama dengan 420 derajat. Karena 420 derajat ini sudah lebih dari 360 derajat, maka untuk K sama dengan 1 nilainya tidak memenuhi. Selanjutnya kita masuk rumus yang kedua. X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Nilai alfanya tadi 60 derajat, sehingga X sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga diperoleh X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk menentukan nilai X, caranya sama yang tadi di rumus pertama. Jadi kita ganti nilai K dengan bilangan bulat. Jadi untuk K sama dengan 0, maka diperoleh nilai X sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, maka X sama dengan 120 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 120 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Hasilnya adalah X sama dengan 480 derajat. Karena 480 derajat ini sudah lebih dari 360 derajat, maka untuk K sama dengan 1 ini tidak memenuhi. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 120 derajat. Contoh yang kedua. Tentukan HP dari persamaan sin X tambah 60 derajat ditambah sin X kurang 30 derajat sama dengan 1/2 akar 2 untuk X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita harus identifikasi dulu A dan B-nya. Sin X tambah 60 derajat ditambah sin X kurang 30 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Jadi nilai A-nya sama dengan X tambah 60 derajat dan nilai B-nya sama dengan X kurang 30 derajat. Nah, di sini kita bisa lihat kalau berbeda ya, maka kita bisa menggunakan rumus yang ketiga. Jadi rumus ini yang akan kita gunakan. Sin A tambah sin B sama dengan 2 kali sin 1/2 A tambah B dikali cos 1/2 A kurang B. Nah, jadi jika sin X tambah 60 derajat ditambah sin X kurang 30 derajat, ini kita ubah bentuknya menjadi 2 kali sin 1/2 A tambah B, berarti kita masukkan X tambah 60 derajat ditambah X kurang 30 derajat dikali cos 1/2 A kurang B. Nilai A-nya X tambah 60 derajat dan nilai B-nya adalah X kurang 30 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Nah, selanjutnya kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. Jadi 2 kali sin 1/2 X ditambah X hasilnya 2X, 60 ditambah min 30 hasilnya 30 derajat, jadi
X tambah 60 derajat ditambah X kurang 30 derajat sama dengan 2X tambah 30 derajat dikali cos 1/2 X dikurang X, habis ya. Jadi sisa 60 derajat dikurang minus 30 derajat, maka diperoleh 90 derajat. Jadi 2 sin 1/2 dikali 2X tambah 30 derajat dikali cos 1/2 kali 90 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Selanjutnya 2 sin 1/2 kali 2X hasilnya X, 1/2 kali 30 sama dengan 15 derajat. Dikali cos 1/2 kali 90 derajat sama dengan 45 derajat. 2 sin X tambah 15 derajat dikali cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Nah, di sini ada sudut istimewa, jadi kita bisa menentukan nilai dari cos 45 derajat. 2 sin X tambah 15 derajat, kita ubah cos 45 derajat menjadi 1/2 akar 2. 2 sin X tambah 15 derajat dikali 1/2 akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. 2 sin X tambah 15 derajat sama dengan 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 sama dengan 1. Sehingga sin X tambah 15 derajat sama dengan 1/2. Masing-masing ruas kanan dan ruas kiri ini kita bagi 2. Nah, sekarang sudah dalam bentuk sin X sama dengan P. Kita ubah lagi 1/2 ini ya menjadi fungsi sin. Berapa nilai sin yang menghasilkan 1/2? Jadi hasilnya adalah 30 derajat. Sehingga diperoleh sin X tambah 15 derajat sama dengan sin 30 derajat. Alfa sama dengan 30 derajat. Kalau sudah dapat nilai alfanya, kita masukkan ke dalam rumus. Untuk rumus yang pertama, X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Alfanya tadi 30 derajat, sehingga diperoleh X tambah 15 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kenapa di sini X tambah 15? Karena tadi diperoleh ruas kiri itu sin X tambah 15, jadi X-nya diganti dengan X tambah 15 derajat. Maka X sama dengan 30 derajat dikurang 15 sama dengan 15 derajat. X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 360 derajat. Selanjutnya, untuk menentukan nilai X, kita substitusi nilai K dengan bilangan bulat. Untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 15 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Maka X sama dengan 15 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 15 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sehingga X sama dengan 375 derajat. Karena 375 derajat ini sudah lebih dari 360 derajat, maka untuk K sama dengan 1, nilai X-nya tidak memenuhi. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang kedua. X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. X-nya kita ganti dengan X tambah 15 derajat dan alfanya kita ganti dengan 30 derajat. Sehingga X tambah 15 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. X tambah 15 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi X sama dengan 150 derajat dikurang 15 derajat sama dengan 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk menentukan nilai X, kita substitusi lagi nilai K dengan bilangan bulat. Untuk K sama dengan 0,
maka diperoleh X sama dengan 135 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Maka X sama dengan 135 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 135 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sehingga diperoleh X sama dengan 135 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 495 derajat. Karena 495 derajat sudah lebih dari 360 derajat, maka untuk K sama dengan 1, nilai X-nya tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan adalah 15 derajat dan 135 derajat. Persamaan trigonometri yang selanjutnya adalah persamaan bentuk cos X tambah A plus minus cos X kurang B sama dengan C. Sama halnya dengan persamaan bentuk sin, untuk persamaan bentuk cos, kita juga harus mengetahui rumus penjumlahan dan pengurangan dari cos. Rumus yang pertama, cos A tambah B ditambah cos A kurang B sama dengan 2 kali cos A kali cos B. Rumus yang kedua, cos A tambah B dikurang cos A kurang B sama dengan min 2 kali sin A kali sin B. Jadi ini untuk rumus penjumlahan dan pengurangan cos jika A dan B-nya sama ya. Nah, untuk rumus yang ketiga, cos A tambah cos B sama dengan 2 kali cos seperdua A tambah B dikali cos seperdua A kurang B. Rumus yang keempat, cos A kurang cos B sama dengan negatif 2 kali sin seperdua A tambah B dikali sin seperdua A kurang B. Jadi untuk rumus ketiga dan keempat ini akan kita gunakan jika nilai A dan B-nya berbeda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan HP dari persamaan cos 60 derajat ditambah X ditambah cos 60 derajat dikurang X sama dengan 0 untuk X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, langkah pertama, silakan dilihat apakah nilai A dan B-nya itu sama. Cos 60 derajat ditambah X ditambah cos 60 derajat dikurang X sama dengan 0. Nilai A-nya 60 derajat, nilai B-nya X. Di sini nilai A-nya 60 derajat dan nilai B-nya sama dengan X. Maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama ya. Jadi, jika cos 60 derajat tambah X tambah cos 60 derajat kurang X, ini akan kita ubah menjadi 2 kali cos 60 derajat dikali cos X sama dengan 0. Kemudian kita tentukan berapa nilai dari cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu sama dengan 1/2, jadi hasilnya 2 kali 1/2 kali cos X sama dengan 0. 2 kali 1/2 itu 1, 1 kali cos X sama dengan cos X. Jadi cos X sama dengan 0. Nah, selanjutnya karena bentuknya ini sudah dalam bentuk cos X sama dengan P, maka yang 0 ini kita ubah menjadi fungsi cos. Cari fungsi cos yang nilainya sama dengan 0. Jadi cos X sama dengan cos 90 derajat. Sekarang bentuknya dalam cos X sama dengan cos alfa. Jadi di sini alfa sama dengan 90 derajat. Nah, kalau kita sudah peroleh nilai alfanya, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Ingat, untuk rumus persamaan cos ada 2 ya. Jadi yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nilai alfanya 90 derajat, maka diperoleh X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat.
Selanjutnya, untuk menentukan nilai X, kita substitusi nilai K dengan bilangan bulat. Untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 90 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. X sama dengan 90 derajat ditambah 0 sama dengan 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 90 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Jadi 90 derajat ditambah 360 derajat diperoleh X sama dengan 450 derajat. Nah, karena 450 derajat ini sudah lebih dari 360 derajat, maka untuk K sama dengan 1, nilai X-nya tidak memenuhi. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang kedua. X sama dengan negatif A ditambah K kali 360 derajat. Alfanya 90 derajat, maka diperoleh X sama dengan negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk menentukan nilai X, kita substitusi lagi nilai K. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 90 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Maka diperoleh X sama dengan negatif 90 derajat. Karena nilai X sama dengan negatif 90 derajat, ini lebih kecil dari 0 ya, sedangkan syaratnya X-nya harus lebih besar dari 0. Maka untuk X sama dengan negatif 90 derajat ini tidak memenuhi. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka diperoleh nilai X sama dengan negatif 90 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka X sama dengan 270 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan negatif 90 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Jadi negatif 90 derajat ditambah 720 derajat diperoleh X sama dengan 630 derajat. Karena 630 derajat ini sudah lebih dari 360 derajat, maka untuk K sama dengan 2, nilai X-nya tidak memenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan dari persamaan cos 60 derajat ditambah X ditambah cos 60 derajat dikurang X sama dengan 0 adalah 90 derajat dan 270 derajat. Contoh selanjutnya, tentukan HP dari persamaan cos X tambah 65 derajat ditambah cos X kurang 25 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Untuk X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita akan identifikasi dulu nilai A dan B-nya. Cos X tambah 65 derajat ditambah cos X kurang 25 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Nah, bisa dilihat sendiri ya, di sini nilai B-nya berbeda. Maka kita akan menggunakan rumus yang ketiga, karena di sini adalah penjumlahan cos. Jadi rumus yang akan kita gunakan yang ini ya. Cos A tambah cos B sama dengan 2 kali cos 1/2 A tambah B dikali cos 1/2 A kurang B, di mana nilai A-nya sama dengan X tambah 65 derajat, dan nilai B sama dengan X kurang 25 derajat. Nah, bentuk ini akan kita ubah. Cos X tambah 65 derajat ditambah cos X kurang 25 derajat, ini kita ubah menjadi 2 kali cos 1/2 dikali A tambah B. Jadi X tambah 65 derajat ditambah X kurang 25 derajat dikali cos 1/2 A kurang B. A-nya X tambah 65 derajat dikurang X kurang 25 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Selanjutnya kita selesaikan yang dalam kurung ya. Jadi 2 cos 1/2 X ditambah X hasilnya 2X, 65 derajat ditambah negatif 25 derajat sama dengan 40 derajat. Kemudian dikali dengan cos 1/2 X
kurang X hasilnya 0, 65 derajat dikurang negatif 25 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi 2 kali cos 1/2 dikali 2X tambah 40 derajat dikali cos 1/2 dikali 90 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Nah, selanjutnya kita hilangkan yang 1/2-nya lagi, sehingga diperoleh 2 cos 1/2 kali 2X hasilnya X, 1/2 kali 40 derajat sama dengan 20 derajat. Dikali cos 1/2 dikali 90 derajat sama dengan cos 45 derajat, sama dengan 1/2 akar 2. Selanjutnya di sini karena ada sudut istimewa, kita bisa mencari nilainya ya. Diperoleh 2 cos X tambah 20 derajat dikali 1/2 akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. Jadi cos 45 derajat ini sama dengan 1/2 akar 2. Selanjutnya 2 cos X tambah 20 derajat sama dengan 1/2 akar 2 dibagi dengan 1/2 akar 2 hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya cos X tambah 20 derajat sama dengan 1/2. Jadi ruas kanan dan ruas kiri masing-masing dibagi 2. Sehingga sudah membentuk persamaan cos X sama dengan P. Karena di sini nilainya 1/2, maka kita akan ubah ke dalam bentuk persamaan cos X sama dengan cos alfa. Kita akan cari fungsi cos yang bernilai 1/2. Diperoleh cos X tambah 20 derajat sama dengan cos 60 derajat. Sehingga nilai alfa sama dengan 60 derajat. Nah, kalau alfanya sudah kita dapatkan, maka silakan masukkan ke dalam rumus. Rumus yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Untuk X-nya sama dengan X tambah 20 derajat, dan alfanya sama dengan 60 derajat, sehingga X tambah 20 derajat sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 60 derajat dikurang 20 derajat sama dengan 40 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk menentukan nilai X, kita substitusi nilai K dengan bilangan bulat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 40 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, maka X sama dengan 40 derajat ditambah 0 sama dengan 40 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 40 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, maka X sama dengan 400 derajat. Karena 400 derajat ini sudah lebih dari 360 derajat, maka untuk K sama dengan 1 nilainya tidak memenuhi. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang kedua, X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Nilai X-nya kita ganti dengan X tambah 20 derajat, dan nilai alfanya kita ganti dengan 60 derajat. Sehingga X tambah 20 derajat sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan negatif 60 derajat dikurang 20 derajat sama dengan negatif 80 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi ini untuk rumusan yang kedua, X sama dengan negatif 80 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk menentukan nilai X, kita substitusi lagi nilai K. Untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan negatif 80 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, maka X sama dengan negatif 80 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 80 derajat dikali 1 kali 360 derajat. Negatif 80 derajat ditambah 360 derajat, hasilnya sama dengan X sama dengan 280 derajat. Kalau untuk K sama dengan 2 sudah lebih ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa HP dari persamaan cos X tambah 65 derajat ditambah cos X kurang 25 derajat sama dengan 1/2 akar 2 adalah
40 derajat, dan 280 derajat. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Jadi untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin dan persamaan cos ini, kalian harus pahami yang paling dasar terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke rumus penjumlahan dan pengurangan cos. Karena dua materi ini akan saling. Demikianlah video pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.